Alright. Um, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat. Sebelum mulai, seperti biasa, pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak kelas 4 dimulai. Jadi alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa dalam hati dimulai. Oke. Apa ya namanya itu? Review. Jadi sepertinya kita sudah sudah berakhir pembelajarannya. Jadi harusnya ulangan harian, mungkin ya kita masuk ulangan harian, tapi Bapak tahan dulu karena pas anak-anak semua nih pas luring kelas 4 kemarin, beberapa ada yang nggak bawa buku bahasa Inggris. Waktu itu juga Bapak sempat lupa juga lagi ngapain waktu itu. Jadi baru terdata beberapa orang, jadi belum semuanya. Jadi ya, tolong nanti pas luring buku bahasa Inggrisnya dibawa ya, buku bahasa Inggris kelas 4-nya dibawa. Terus nanti tagih ke Bapak, ini buku bahasa Inggrisnya tolong dinilai gitu. Oke? Gitu aja. Nah, kemudian itu pertama. Biasa banyak. Itu pertama. Yang kedua, Bapak mau mereview. Seperti tadi bilang, review kita ini udah belajar apa aja sih gitu kan sampai di titik ini, sampai di lesson berapa? Lesson 6. Jadi terus yang kalian pelajari intinya dari tiap-tiap lesson itu apa aja. Oke, kita mulai. Nah, di pertemuan pertama kita langsung loncat ke lesson ketiga dan melewati lesson 1 sama lesson 2. Alasannya karena lesson 3 itu lebih cocok untuk anak-anakku semua belajar bahasa Inggris dari dasar. Karena lesson 3 ini itu spelling, mengeja nama kita dalam bahasa Inggris. Tugasnya juga waktu itu Bapak masih ingat banget, anak-anak diminta untuk memperkenalkan dirinya secara singkat dan mengeja namanya sendiri dalam bahasa Inggris di video atau di audio waktu itu, dan dikirim ke Bapak. Alhamdulillah. Terus baru deh setelah kalian bisa spelling, mengeja alfabet bahasa Inggris dari A sampai Z, terus mengeja nama sendiri juga, mengeja nama orang lain juga. Cuman waktu itu kita menahan untuk gak ngeja kata yang kata-kata dalam bahasa Inggris yang lebih kompleks. Mana sih? Mengeja atau spelling karena ini Bapak rasa lebih cocok untuk dipelajari daripada lesson 1 sama daripada lesson 1 yang seharusnya. Kemudian lesson 1 sama lesson 2 waktu itu Bapak gabung karena materinya memang maksudnya tuh materinya memang lebih mudah gitu, lebih mudah digabung karena supaya bisa membalas atau memulai dan membalas dan mengakhiri maksudnya gitu. Jadi supaya
apa namanya, kalau dalam percakapan bahasa Inggris itu nyambung terus-terusan gini. Di lesson 1 sama lesson 2 kita belajar good morning sama goodbye, atau Bapak menyebutnya greeting dan farewell. Nah, itu di pertemuan kedua kita. Kemudian di pertemuan ketiga kita bahas my classroom. Dari mulai sini kita mulai agak lumayan, kalau Bapak boleh bilang. Nah, di classroom kita mengenal beberapa istilah benda-benda di dalam kelas dalam bahasa Inggris, ya. Jadi lebih menekankan di vocab kelas, kayak whiteboard, kayak chair, kayak table, terus blackboard, terus chalk, kapur tulis, terus board marker, bukan spidol, board marker, board, rubber, chair, map, calendar, door, clock. Jadi kita nanya ini apa, itu apa, what is this buat yang dekat, sama what is that buat yang jauh. Kita udah belajar itu. Terus di pertemuan belum tulis ya, bentar. Vocab classroom. Kemudian di pertemuan selanjutnya, di lesson 5 lebih tepatnya, itu lend me your pencil please. Artinya pinjami aku pensil kamu, tolong. Jadi tolong pinjam pensilmu dong. Kalau dalam bahasa Indonesia gitu, tolong pinjam pensilmu dong gitu. Di sini kita belajar gimana caranya meminjam, apa sih namanya tuh, pernyataan meminjam, asking sama temen, sama orang lain. May I borrow your titik-titik please gitu. Nah, titik-titiknya itu kita rubah, mau benda apa yang mau diganti. Kalau Bapak tulis mungkin begini. Nah, jadinya may I borrow your titik-titik please gitu. Nah, titik-titik itu ya diganti. Terus masih vocab juga, cuman kita lumayan nih vocabnya di sini. PR yang kemarin juga anak-anak cukup bisa ngerjain, meskipun beberapa orang juga belum. Jadi jangan lupa kalau ada luring, bukunya di bawah. Terus lesson 6. Nah, yang terakhir nih kita, how old is your father? Atau berapa umur ayahmu? Kita belajar angka di sini, ya kan? Belajar angka terus dulu deh. Nah, di pertemuan kita yang terakhir ini nomor. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan, sampai 100. Tapi ya 100 kita belum, karena PR yang terakhir pun masih nanya tentang umur. Oke. Nah, kita mulai pembelajaran kali ini number sesi kedua. Oke. Kalau Bapak boleh kasih saran, jadi nih anak-anak semua nih, kalau misalkan mau ngafalin angka dalam bahasa Inggris itu nggak perlu nyampe puluhan, nyampe ratusan juga dihafalin.
Tapi triknya begini. Ya. Jadi yang perlu dihafalin tuh sebenarnya cuman 1 sampai 9 aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cukup. Terus untuk yang belasan yang khusus ada 2 apa puluhan berarti 9, 10, 11, 12. Udah. Sampai 12 berarti. Kalau 0 ya berarti 0 atau 0. 0. Jadi hafalin dari 0 sampai 12 yang paling sering dipakai dari angka 1 sampai 9. Oke. Nah, kalau belasan tadi untuk yang 11 sama 12 itu kasus khusus ya. Jadi dari sananya memang begitu gitu. 11 ya namanya 12 12. Dah. Tapi kalau 13, nah lihat di belakang Bapak udah tulis kalau belasan itu titik-titik tin ya, titik-titik tin. 3 itu tree, nulisnya THREE. Tapi kalau 13 jadinya 13, nulisnya itu THERTEEN. Gini. Nah, nulisnya gini, THERTEEN. Jadi 13. Kemudian 14 tinggal diganti ke, kalau 14 ya tinggal diganti aja ini 4. Simpel. Kalau 5, nah ini 5 juga sedikit beda karena dia enggak FIVE tapi FEF 15. Simpel. 15. Kalau 16 18 16 17 18 19 itu sama semua. Ya, berakhir di 19. Kemudian 20 2 itu tuh. Kalau puluhan itu pakainya TE. Jadi 20. 30 masih ingat 30 kayak tadi lagi. 40 40, 50 50 sorry kayak tadi 50, 60 60, 70 70, 80 80, 90 90 100 100. Sederhananya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan ada puluhan dan satuan, maksudnya tuh enggak cuma 20, 30, 40 dan seterusnya, tapi ada angka juga yang ikut di belakangnya. Kayak contoh misalkan 20 21. Itu kita di sini seperti biasa kayak tadi, kalau 2 yang itu, kalau 20 20 ininya ikuti satuan seperti biasa yang udah kita hafalin 1. Jadi 21 sama dengan 21. Jadi ininya tetap ada karena memang 20 kamus. Sederhananya, gampangnya, mudahnya seperti itu. Kalau 52 50 tambah 2 tuh 52 52. Sederhana, gampang 100 100.
102 100 tuh 110 100 kan. Oke. Selesai. Sudah tidak ada lagi tugas untuk anak-anak kelas 4. Bahkan kita masuknya udah ke review, dan ini yang namanya review harus ketemu. Ya. Gitu aja. Karena ini yang waktu kemarin belum sempat Bapak sampaikan, ya. So jadi Bapak sampaikan di pembelajaran sekarang. Gitu aja. Terima kasih sudah memperhatikan juga. Terus tidak ada tugas untuk pertemuan kali ini. Bapak ulangi, tidak ada tugas untuk pertemuan kali ini karena tugas yang kemarin juga masih banyak yang belum didata, ya. Jadi Bapak harap setelah ini selesai, ketika anak-anak semua masuk jadwal luring kelas 4 ini, tolong buku bahasa Inggrisnya dibawa dan kita nilai. Terima kasih sudah memperhatikan. Sekali lagi, semoga anak-anak semua sehat, semangat buat menjalani minggu ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.